Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu materi tentang eksistensi ketidakadilan di era globalisasi. Yang akan dibawakan oleh pemateri Bapak Dr. Randus Muhammad Marzuki, MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah yang Maha Esa karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan untuk dapat mengikuti kegiatan PKKMB hari ketiga tingkat universitas. Ananda sekalian yang saya hormati, banggakan dan cintai, saya diminta untuk menyajikan materi tentang eksistensi ketidakadilan di era globalisasi. Pertanyaan yang utama sebenarnya adalah apa itu ketidakadilan dan bagaimana ketidakadilan itu bisa bertahan, bisa diaplikasikan dalam dimensi global. Ananda sekalian, karena waktu tidak cukup banyak, saya ingin sampaikan kepada Ananda sekalian, untuk ketidakadilan sudah ada buku yang diterbitkan oleh bidang kemahasiswaan yang mungkin nanti bisa dimiliki oleh seluruh mahasiswa. Nah, ketidakadilan itu adalah ciri watak, ciri khas kita ya di Tasadullah. Nah, sekarang apa itu global? Lanjut masuk ke slide kedua. Slide kedua, ketidakadilan. Nah, globalisasi pada hakikatnya suatu proses yang dimunculkan kemudian. Jadi globalisasi itu sesuatu yang muncul kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa di dunia ini. Dan akhirnya sampai ada suatu titik di mana mencapai
di seluruh dunia. Ini saya mengutip pendapat dari Ajamil Edison dan kawan-kawan tahun 2000. Sekarang ini kita berada di Suaranya Bapak di unmute. pindah ke slide kedua, kasih muncul slide keduanya. Karena saya tidak bisa share satu materi. Siapa yang share materi ini? Mas? Ini Pak, apa Hairul Pak Hairul? Masuk. Ya, Hairul. Kasih munculan aja slide kedua. Slide kedua. Iya. Kok panjang tuh? Iya. Tuh tekan. Ya, jadi globalisasi itu berlangsung pada dimensi ruang. Ruang menjadi sempit sekarang, menjadi dekat antara kita. Antar bangsa menjadi dekat. Terutama dengan munculnya teknologi informasi, teknologi komunikasi. Antar bangsa hampir tidak ada jarak lagi. Apa yang terjadi di belahan dunia lain dalam waktu yang bersamaan kita bisa memperolehnya. Sekarang orang melalui Zoom saja, orang bisa berkomunikasi dengan berbagai bangsa dalam waktu yang bersamaan. Dimensi yang kedua, dimensi waktu. Waktu itu makin singkat, makin dipersingkat waktu. Dulu butuh jarak. Dulu zaman saya kalau berkomunikasi dengan orang tua melalui surat. Lewat kantor pos, bisa sampai 2 minggu baru diterima. Tapi sekarang, hitungan detik. Bahkan tidak sampai per detik kita sudah bisa mendapatkan informasi. Artinya, dalam konteks itu, dunia ini menjadi makin sempit. Makin pendek jarak kita. Globalisasi juga berlangsung pada semua aspek kehidupan. Menyentuh dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Global selalu membawa dua hal, positif dan negatif. Jadi, kalau kita bicara tentang globalisasi, bicara tentang sesuatu yang sedang berlangsung, bicara tentang sesuatu yang sedang menimpa kita, menerpa kita, baik sadar maupun tidak. Sedang mempengaruhi kita. Kita baru bangun sudah bersentuhan dengan gadget. Di mana gadget itu adalah media atau sarana transportasi dari globalisasi. Anda berkomunikasi dengan siapa saja. Sehingga tidak ada manusia yang terlepas dari pengaruh global. Pertanyaan yang penting kemudian adalah bagaimana kemudian Tadulako ini, universitas yang kita cintai ini, yang dimana Ananda ini hadir, yang lahir sebagai universitas negeri pada tanggal 18 Agustus tahun 1981, tetapi perjalanan pendahuluannya tahun 63, itu sudah mendahului universitas ini. Tapi resminya sebagai universitas negeri yang berdiri sendiri, tanggal 18 Agustus tahun 1981 menjadi negeri, itu harus mampu menunjukkan identitas dirinya. Harus mampu menjawab tantangan global. Apa ciri dari
universitas kita. Apa yang kemudian dirumuskan menjadi satu kata, yakni namanya ketadulakuan. Pertanyaannya apa itu ketadulakuan? Lanjut ke slide berikut. Slide berikutnya. Slide berikut, slide ketiga. Nah, apa itu tadulaku? Atau apa yang dikandung di dalam kata tadulaku? Tadulaku tidak bermakna tunggal. Karena tadulaku itu mengandung nilai yang teramat luas dan filosofis. Karena dalam konteks ketadulakuan, kita maknai pemimpin, bukan menunjukkan siapa dalam bentuk benda atau raga, tetapi merupakan suatu nilai yang melekat pada siapa nilai itu dilekat. Nah, menariknya dalam dimensi masyarakat Kaili, di mana tadulaku lahir sebagai sebuah value nilai, dia tidak dimaknai sebagai sesuatu yang sangat fisikal, tapi dia dimaknai sebagai sesuatu yang sangat spiritual. Dia merupakan nilai norma yang hidup di dalam seseorang, dalam diri seseorang. Itulah yang membedakan kemudian kenapa nama tadulaku atau universitas tadulaku berbeda dengan universitas lain. Banyak universitas di Indonesia mengambil nama tempat. Universitas Indonesia mengambil nama negara. Universitas Gajah Mada mengambil historical perjuangan dari Pati Gajah Mada. Universitas Hasanuddin Makassar mengambil padanan dari pejuang Raja Goa yang kemudian melawan Belanda, dipatrikan sebagai nama universitas. Ada juga Universitas Sumatera Utara USU di Medan, mengambil nama wilayah, bukan nama. Tapi tadulaku tidak mengambil ketuanya, tidak nama, tidak orang, tapi mengambil kata makna yang disebut dengan tadulaku. Tadulaku tidak identik dengan personifikasi orang. Karena dia nilai, dia filosofis. Tadulaku dalam konteks ini bermakna suatu personifikasi atau julukan bagi seseorang. Jadi dia hanya sesuatu yang dilekatkan pada seseorang karena dia memiliki kemampuan keberhasilan. Saya mengutip pandangan dari Samsudin Haji Alif. Makna kedua dari tadulaku. Makna selanjutnya dari tadulaku, lanjut. Tadulaku mengandung nilai filosofis yang teramat tinggi karena terkait dengan karakter. Maka kemudian kenapa ketadulakuan itu ditransformasikan? Ya. Karena makna yang dikandungnya adalah makna karakter. Bangsa yang besar adalah mereka yang mempunyai karakter, mempunyai ciri watak. Nah, maka tadulaku ingin melahirkan generasi para sarjana mungkin nilai plus dibanding yang lain. Jadi karakter. Nanti ada beberapa poin yang harus dimiliki. Matulaga, rekor tahun tersebut, pada tahun 7, mendefinisikan tadulaku dengan makna sifat utama. Jadi tadulaku itu terkait dengan sifat. Sifat yang harus dimiliki oleh seseorang. Yang melekat pada dirinya
sebagai keutamaan. Makanya Matulada mendefinisikan atau memberi makna terhadap Tadulako dengan makna keutamaan. Artinya, seluruh sivitas akademik yang ada di Universitas Tadulako ini harus menjadi orang yang memiliki karakter utama. Karakter yang menonjol. Bisa menjadi tauladan. Memiliki keutamaan. Lanjut. Lanjut, ini sudah selesai. Lanjut lagi. Slide berikut. Slow ini. Ini nih. Ya, oke. Kemudian pertanyaan kita adalah, siapa saja yang boleh mendapat kehormatan dalam perspektif sejarah? Pertama, mereka yang pernah dan selalu berhasil dalam menangkap perang. Kalau orang menjadi Tadulako itu dalam baik dalam posisi menyerang ataupun diserang oleh musuh. Siapa yang berani tampil memimpin, dia akan menjadi Tadulako pada masa ini. Kedua, mereka yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang diakui oleh raja dan masyarakat kebanyakan. Artinya mengambil dari padanan ini, pada hakikatnya adalah bahwa ketadulakoan dalam perspektif sejarah itu adalah mereka yang tampil di depan. Bukan orang yang di belakang. Bukan orang yang bersembunyi. Tapi mereka yang mau tampil di depan, mengambil tanggung jawab, mengambil risiko. Lanjut. Lanjut. Nah, ini beberapa sifat Tadulako dalam perspektif orang KRI. Pertama, mereka yang memiliki sifat natoma langgai. yakni orang yang perkasa, ini tidak mengenal kata kalah atau menyerah. Kita berharap mahasiswa Universitas Tadulako memiliki sifat natoma langgai. Sifat yang tidak mudah menyerah. Tidak takut kalah. Karena ada juga karakter sekarang belum berjuang, sudah kalah. Mau menghadap dosennya, dia sudah tahu. Jangan-jangan nanti dosen saya sudah terima sebelum berjuang. Saya terima. Itu adalah karakter yang lemah. Sementara karakter yang diharapkan dari konteks kita dilakukan itu adalah memiliki karakter pemberani, tidak mengenal kalah. Atau yang kedua, mereka yang memiliki supernatural atau supranatural. Kalau di zaman dulu, mereka yang bisa menghilang dan mampu menyerang musuh secara tiba-tiba. Itu perspektif sejarah. Tapi sekarang Nakarama itu artinya mereka yang memiliki kemampuan atau visi masa depan. Bisa melihat sesuatu. Anda sudah menjadi mahasiswa di Fakultas A, program studi B. Itu adalah kemampuan membaca masa depan atas pilihan. Yang berikutnya, nakaba. Kebal dengan senjata ketika ditebas dengan parang atau pedang atau oleh senjata. Ini perspektif dulu. Nah, diharapkan kalau era sekarang orang nakaba itu kebal dari apa? Rayuan, korupsi, nepotisme, tidak mudah tergoda. Dia kebal, punya karakter diri yang kuat.
punya prinsip-prinsip hidup kokoh. Itulah kader. Lanjut. Kemudian numpang gila. Sikap kehati-hatian, cermat dan penuh pertimbangan. Jadi karakter yang diharapkan itu adalah mereka yang mempunyai kemampuan numpang gila. Numpang gila itu adalah punya kemampuan self control, mampu mengontrol dirinya, tidak terburu-buru, tapi penuh kehati-hatian dalam mengambil sesuatu keputusan atau tindakan. Dia punya hitung-hitungan. Contoh sekarang, era global ini, kita setiap hari menerima informasi. Seringkali kita tidak tahu ini hoax atau tidak. Kita main share-share saja. Dalam perspektif ketidakdulakuan, orang ini yang suka share itu tidak baca, tidak berani, tidak lakukan cek. Ya. Itu adalah orang yang tidak memiliki sifat numpang gila. Tidak punya kehati-hatian. Nah, sementara yang dibutuhkan dalam era sekarang, di era post-truth ini, pasca kebenaran, di mana kebenaran itu bisa dimanipulasi dengan cara memperbanyak informasi ke dalam ruang, maka yang dibutuhkan adalah sifat numpang gila, yakni sifat kehati-hatian, sifat kecermatan, ya, baru kemudian mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya, natuhu no sangata, yakni sebuah sifat patuh dan setia kepada pemimpin. Kalau dulu raja. Selama, ingat, ada kata ikutannya adalah selama pemimpin atau raja mampu menjalankan amanat rakyat. Jadi kalau pemimpin kita masih di jalan yang benar, wajib kita ikuti. Dalam bahasa agama, sami'na wa ta'na. Tapi ketika pemimpin kita salah jalan, salah arah, wajib kita luruskan. Dan kita tidak boleh patuh kepada pemimpin yang salah. Itu adalah sifat natuhu no sangata dalam perspektif Tokai. Yang kemudian kita transformasi menjadi ketidakdulakuan di meditasi. Lanjut. Balik tadi. Balik. Kemudian yang berikutnya, non jalikun todea. yakni sebuah sifat mengayomi dan melindungi masyarakat dari ancaman yang datang dari luar. Nah, karakter yang kita butuhkan saat ini adalah seluruh mahasiswa Tadulako saling melindungi, saling mengayomi, saling menjaga di antara sesama. Contoh sekarang ini era wabah pandemi COVID-19. Kalau Anda memiliki karakter atau sifat todea, dimanapun Anda berada, Anda pakai masker. Contoh yang paling sederhana. Kenapa? Dengan demikian kamu melindungi temanmu, melindungi kerabatmu, melindungi saudaramu. Hanya dengan satu tindakan kecil yang namanya menggunakan masker. Jangan menjadi karir bagi penyebar COVID. Jangan jadi pembawa penyakit. Jangan jadi penular. Karena karakter yang diharapkan menjadi mahasiswa Tadulako adalah memiliki sifat yakni sifat melindungi, mengayomi orang banyak. Lanjut. Bagaimana eksistensi Tadulako dalam konteks global saat ini?
Pertama, tadulako yang bermakna orang yang memiliki keutamaan tidak terkait dengan gelar kebangsawanan, tapi lebih kepada nilai keutamaan yang dimiliki oleh seseorang, yakni karakter kepemimpinan sebagai syarat tadulako. Jadi orang bisa disebut menjadi tadulako dalam konteks tadulako itu adalah orang yang memiliki nilai keutamaan. Siapapun dia, jenis kelaminnya apapun, agamanya apapun. Karena tadulako tidak berangkat dari balik. Maka cepat-cepat ketiga ini. Balik-balik. Slide sebelumnya. Ini Pak, Slide sebelumnya. AB ini Pak. Ah, kacau kau. Apa? Yang kedua, tadulako sebagai satu nilai karakter keutamaan tidak terkait dengan persoalan gender. Ya. Tidak terkait dengan karakter laki. Nilai ketadulakuan masih bisa digunakan karena tidak membedakan jenis kelamin. Ketadulakuan masih relevan dengan nilai globalisasi seperti nilai keterbukaan. Kenapa keterbukaan? Karena tadulako itu tidak memandang latar belakang, tidak melihat atau pertimbangkan orang. Yang berikutnya kesetaraan. Globalisasi intinya salah satunya adalah bahwa semua bangsa itu setara. Dan nilai itu ada di dalam tadulako. Yang berikutnya demokrasi. Tadulako itu mengandung nilai demokrasi. Kenapa? Karena semua orang mempunyai hak, mempunyai ruang, mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi orang yang menjadi utama. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana kita mengimplementasikan syarat-syarat tadulako itu dalam konteks global? Pertama, nilai keberanian atau Natona Langgai ini adalah seseorang yang mampu membela dan memperjuangkan keadilan. Mahasiswa itu adalah agen of change, agen perubahan. Seringkali tampil di depan, memperjuangkan apa yang menurut mereka salah. Dalam sejarah Republik Indonesia ini, kemerdekaan itu diusung oleh kaum muda. Didahului dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Indonesia dikonstruksi oleh kaum muda. Maka kemudian konteks Natona Langgai ini cocok dalam konteks kita sebagai mahasiswa. Karena seseorang yang mampu membela dan memperjuangkan keadilan. Yang berikutnya nilai kesaktian, nakarama. Adalah seseorang yang mampu menunjukkan prestasi melalui ketahanan intelektual dan kecerdasan moral. Karena orang yang nakarama itu tidak cukup hanya kuat secara fisik,
tapi moralitas juga harus baik. Nah, diharapkan mahasiswa Tadulako dan Sivitas Akademika itu memiliki nilai kesaktian. Dalam arti memiliki prestasi, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan moralnya. Baik kecerdasan moral secara spiritual maupun kecerdasan moralnya secara sosial. Lanjut. Terus lanjut. Kemudian nilai kekebalan. Yakni nilai yang melekat pada seseorang yang memiliki daya juang tinggi, pantang menyerah, dan memiliki ketahanan mental. Optimis, ulet, pekerja keras, dan memiliki motivasi yang tinggi dalam masyarakat. Nah, kita harus memiliki nilai kekebalan. Dia pejuang, pantang menyerah, kuat mentalnya, optimis, memandang sesuatu, memperjuangkan sesuatu, bekerja keras, pimpinan dia kebal terhadap rayuan, tujukan sehingga tidak melakukan tindakan yang menyimpang dan melanggar norma. Yang berikutnya nilai keistimewaan atau nabaraka adalah seseorang yang memiliki kemampuan kreatif. Nah, mahasiswa Tadulako diharapkan menjadi kreator. Karena di era global, kunci utama itu adalah kreativitas. Banyak orang dulu kalau kita mau bertransaksi itu harus berhadapan. Sekarang dengan media kita bisa. Maka mereka yang bisa bertahan hidup dalam konteks global bisa eksis adalah mereka yang masuk dalam kategori memiliki nilai keistimewaan. Salah satunya adalah kemampuan mengkreasi. Kemampuan membaca peluang. Kemampuan untuk membuka akses, membangun jaringan. Yang berikutnya, nilai-nilai dasar tersebut sangat relevan dengan tuntutan di era global saat ini. Kita berharap bahwa nilai-nilai yang sudah saya sampaikan tadi menjadi karakter diri dari mahasiswa dari Sivitas Akademika di Universitas Tadulako, sehingga kemudian nilai yang menjadi ciri watak kita itu menjadi nilai jual kita, nilai kompetitif kita terhadap perkembangan bangsa dan global ini. Lanjut. Kemudian dalam konteks pemimpinan, nilai ketidakdulakuan yang patut dimiliki adalah gila, hati-hati, cermat, kemudian menjali untuk dia, sikap dan karakter pemimpin yang selalu berbuat mengayomi. Lanjut saja, karena waktu sudah hampir selesai. Lanjut. Lanjut. Kemudian Natu Muda Sangata balik. Ya, Natu Muda Sangata suatu sikap dan karakter pemimpin yang setia kepada janji, dan yang berikutnya no epe atau mengepen dia, mau mendengar orang lain, orang banyak. Yang terakhir, catatan akhir dari materi ini adalah eksistensi keutamaan yang diperoleh seseorang diharapkan menjadi manusia-manusia yang mampu beradaptasi dan bertahan dalam gempuran nilai
yang datang begitu cepat. Sehingga kemudian dalam konteks kekinian atau kita bawa dalam perspektif agama, kita berharap mahasiswa Tadulako menjadi uswatun, menjadi tauladan, sehingga mampu menjadi penerang dalam kehidupan, kewargaan, dan kebangsaan. Yang berikutnya, seseorang yang memiliki nilai ketadulakuan tidak akan pernah mengkhianati amanah dan selalu berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dunia intelektual di TAS itu bersandar pada keadilan, bersandar pada kebenaran, bersandar pada kebebasan. Yang terakhir, ketadulakuan merupakan karakter atau ciri watak yang harus diupayakan, bukan pemberian atau bawaan lahir. Ananda sekalian, untuk menjadi uswatun, untuk menjadi tauladan, untuk menjadi orang yang memiliki nilai-nilai ketadulakuan yang saya sudah sampaikan tadi, butuh perjuangan. Bukan yang Anda harus terima tanpa usaha, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Kalau watak-watak itu Anda miliki, karakter itu Anda miliki, sifat itu Anda miliki, maka saya yakin kalian akan menjadi mahasiswa yang akan berhasil, baik dalam masa studi, apalagi nanti ketika sudah menjadi alumni. Selamat bergabung menjadi keluarga Universitas Tadulako. Semoga menjadi tauladan dengan mengamalkan, menjalankan prinsip-prinsip dasar tentang ketadulakuan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya sudah habis. Ya, kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bapak sudah keluar. Coba. Silakan. Oh, iya. Ada yang mau bertanya mengenai materi tadi, eksistensi ketadulakuan di era globalisasi? Silakan satu orang saja untuk bertanya. Ada? Hai Kak, Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinaldi dari Prodi Ilmu Komunikasi bertanya, kalau kita lihat dari nama universitas kita itu Universitas Tadulako, berarti artinya sebuah pemimpin, seorang yang kuat, seorang yang di depan. Jadi pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kepemimpinan kita di Universitas Tadulako? Terima kasih. Ada nama kamu. Maaf, apa kurang jelas apa pertanyaan? Putus-putus. Eh, Singkat saja. apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kepemimpinan kita atau ketadulakuan kita di
Universitas Tadulako. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Silakan. Langsung dijawab saja. Kalau ada beberapa bisa sekali ya. Saya ulang. Apakah ada pertanyaan lain? Masih ada? Saya rasa sudah tidak ada itu. Oke. Nah, pertanyaannya sederhana sebenarnya. Kalau kita mengacu pada makna tadulako itu ada yang mendefinisikan, terutama Profesor Dr. H. Matulado, rektor pertama Universitas Tadulako, mendefinisikan memberi makna terhadap tadulako dengan makna keutamaan. Artinya, tadulako itu tidak menunjukkan fisik, tapi menunjukkan value atau nilai. Maka kalau pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk kemudian sampai pada makna utama itu? Tentu saja adalah kita harus memperjuangkannya, belajar keras, tidak mudah patah semangatnya, bekerja keras, semangat, penuh pengabdian, selalu mengkreasi sesuatu, tidak mudah karena tantangan. Nilai-nilai utama ketadulakoan seperti nabaraka, nakarama, lopanjila, itu adalah sesuatu nilai yang harusnya kita miliki. Kalau dalam konteks nakama, karena Anda mahasiswa akan belajar pengetahuan, kalau ini kan mahasiswa komunikasi tadi ya, tentang teori-teori. Anda belajar tentang metode penelitian kajian di dalam ilmu komunikasi. Maka ketika Anda memiliki itu dengan sungguh-sungguh, kemudian Anda bisa membaca masa depan. Anda bisa memprediksi sesuatu ke depan. Maka kuncinya adalah kalau kita mau menjadi utama, miliki nilai-nilai dasar. Transformasikan dalam diri kalian. Nilai nabaraka, nilai nakarama, nilai nakaba, lopanjila, dan yang lainnya. Sehingga kemudian Ananda bisa menjadi mahasiswa plus dan menjadi sarjana plus. Saya menyebut mahasiswa plus itu adalah mahasiswa yang tidak hanya kos, kampus, rumah, kampus, rumah. Tapi mereka yang memiliki aktivitas yang beragam untuk mempersiapkan dirinya menjadi yang utama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Meleos. Oh iya Pak. Oke. Ya, itu tadi penyampaian materi dari Bapak Dr. Muhammad Marzuki MSI. Kepada Bapak diucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, Pak. Salam hormat. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi selanjutnya kita masuk ke jam istirahat. Masuk kembali nanti jam 1 ya, Pas. Iya, Kak. Nanti Iya, Kak. bagikan di grup. Jangan lupa isi absen. Iya, Kak. Jangan lupa isi absennya Ya, Kak. di sesi 3.
Sesi kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar yuk. Elmira, Anda tidur memang. Iya mau tidur dulu nih. Senam sedikit.